Selamat pagi anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Ibu Sri ya. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran berat ya. Di buku cetak anak-anak halaman 58 sampai 59 itu ada ya. Nah, Ibu Sri terangkan ya. Coba perhatikan ini adalah tangga satuan berat. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Coba diperhatikan simbol-simbolnya dan cara membacanya ya. Nah, setiap kali turun satu tangga dikalikan 10. Kalau turun 2 tangga berarti kali 10 kali 10, yaitu kali 100 ya. Turun 3 tangga kali 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100 kali 10 1000. Demikian juga kalau naik 1 tangga dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 10 bagi 10 atau dibagi 10 kali 10 berarti dibagi 100. Kalau naik 3 tangga dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10 atau bilangan tersebut dibagi 10 kali 10 kali 10 yaitu dibagi 1000 ya. Sama cara mengerjakannya dengan pengukuran berat panjang ya. Oke, sebagai contoh, 1 kilogram itu berapa gram? Kilogram ke gram, turun 1, 2, 3. Jadi kali 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100 kali 10 1000. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000. Nah, kalau 3 kilogram bagaimana? Berarti 3 kali 10 kali 10 kali 10. Sama dengan 3 kali 1000 sama dengan 3000 gram. Kemudian 1 gram berapa sentigram? Dari gram ke sentigram turun 1 2 kali 10 kali 10 ya. Karena turun 2 kali. 10 kali 10 100, 1 kali 100 100. Bagaimana kalau 4 gram? Berapa sentigram? Berarti sama dengan 4 kali sentigram ke gram ke sentigram turun 2 kali 10 kali 10. 10 kali 10 100. Jadi 4 kali 100 berapa? 400 sentigram. Sampai di sini apa bisa dimengerti? Nah, bagaimana kalau ada bilangan desimal begini ya? 2,5 itu kilogram itu berapa gram? Nah, kalau ada bentuk desimal yang ada koma-komanya ini supaya mudah, ubah saja ke pecahan ya. Coba lihat, ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya. Nah, kalau 1 angka berarti per 10 ya. Jadi 25 per 10. 25 per 10 ini dari mana? Dari 2, 5 per 10 gitu ya. Kenapa 5 per 10? Karena 1 angka di belakang koma itu berarti per 10-an. Jadi 2 bilangan utuhnya 5 per 10. 2 kali 10, 20 tambah 5, 25 ya. Mau langsung ditulis seperti ini juga boleh ya. Jadi diingat-ingat. Kalau 2,5 berarti 25 per 10. Kalau misalnya 2,15 karena ada 2 angka di belakang koma, ini sama dengan 215 per 100 ya. Sama dengan 215. 2 kali 100 200 tambah 15 215 per 100 atau 2,15 langsung saja. Karena ada 2 angka di belakang koma langsung per 100. Di sini ditulis tanpa koma 215. Begitu ya. Jelas? Ini sudah dipelajari pada semester pertama ya. Oke, kita selesaikan ini. 2,5 kilogram sama dengan berapa gram? 25 per 10. Dari kilogram ke gram tadi dikalikan 10 kali 10 kali 10 sebanyak 3 kali ya. Sampai di sini mengerti? Sama dengan 25 kali 1000 per 10.
sama dengan 25 kali 1000, 25.000 per 10. Ya. Nah, karena sama-sama ada nolnya, pembagian yang ada nolnya begini supaya lebih cepat dicoret saja nolnya. Tinggal 2.500 per 1 sama dengan 2.500. Sampai di sini mengerti? Atau bisa juga langsung disederhanakan di sini. Karena ini sama-sama ada 10, di sini ada 10 juga. Kita sederhanakan. 10 dibagi 10, habis dapat 1 ya. Nah, tinggal 25 kali 1, 25 kali 10 kali 10, 100. 25 kali 100, 2.500. Sampai di sini mengerti? Sama hasilnya ya. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya. 1 miligram berapa sentigram? Miligram ke sentigram. Naik 1. Berarti 1 dibagi 10. Atau bisa tulis seperti ini. 1 dibagi 10 atau 1 per 10. 1 per 10. Ya. Per sepuluhan. Itu sama dengan ditulis dalam bentuk desimalnya 0,1. Ya. Lihat satu angka di belakang koma ini menerangkan per sepuluhan. Ya, jadi kalau misalnya di sini 2 per 10 berarti 0,2. Kalau 5 per 10, 5 per 10 itu sama dengan 0,5. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya 5 per 100, ada dua nol di sini. Berarti harusnya ada 2 angka di belakang koma. Kita tulis 5 dulu. Bagaimana supaya jadi 2 angka? Kita tambahkan 0. 0,5 ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh koma. Ya. Nah, koma ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh 0 di sini, ya. Jadi 0,05. Ya. Mengerti? Jadi kalau 5 per 100 itu sama dengan 0,05. 2 angka di belakang koma ini menerangkan per 100. Ya, ini juga sudah dipelajari di semester 1. Nah, kenapa 1 per 10 itu kok jadi 0,1? Ya, 1 dibagi 10. Coba selesaikan dengan pembagian berekor. 1 dibagi 10. 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 bisa tidak? Ini yang lalu waktu semester 1 anak-anak mengubah pecahan ke bentuk desimal ya. Jadi 1 per 10. Bagaimana 1 dibagi 10? Caranya seperti ini. 1 dibagi 10 tidak bisa. Pinjam 0,1. Kalau di sini sudah pinjam 0,1 berarti di sini harus ada koma. Nah, koma ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikasih 0 koma. Nah, 10 dibagi 10 1. 1 kali 10 10. 10 kurang 10 0. Jadi 1 per 10 itu hasilnya sama dengan 0,1. Atau 1 dibagi 10 hasilnya 0,1. Sama seperti itu ya. Nanti dicoba. Kalau 2 per 10 coba kerjakan lagi seperti ini. 2 dibagi 10. Ya, tidak bisa pinjam 0,1. Seperti itu dan seterusnya. Demikian juga caranya 5 per 100. Kenapa kok jadi 0,05? Coba diselesaikan dengan pembagian berekor seperti itu ya. Jadi cara mengubah pecahan menjadi bentuk desimal bisa dikerjakan dengan pembagian berekor seperti tadi. Atau kalau mau cepat seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, ini sekilas Ibu mengulang ya. Nah, sekarang seperti ini. Dari dekagram desigram ke dekagram ya. 1 desigram berapa dekagram? 1 desigram berapa dekagram? Naik 2. Jadinya 1 dibagi 10 dibagi 10. Ya. Atau ditulis seperti ini bisa. 1 dibagi. Kenapa kok jadi 100? 10 kali 10. Kalau menulis datar seperti ini, 1 dibagi 10 dibagi 10. Ya, tapi kalau menulis dalam bentuk
seperti pecahan begini, 1 dibagi, di bawahnya bukan dibagi lagi tapi dikali 10 kali 10 sama dengan 1/100. Nah 1/100 itu berapa bentuk desimalnya? Ya, sama dengan 1 dibagi 100. 1 dibagi 100 tidak bisa, pinjam 1 0. Berarti di sini 0, 10 bagi 100 tidak bisa, pinjam lagi 0. Nolnya pinjam 2. Berarti di sini juga ditulis 0. 100 bagi 100, 1 kali 100, 100. 100 dikurangi 100, 0. Jadi 1/100 itu sama dengan 0,01. Ya, di sini sama dengan 0,01. Boleh ditulis 1/100, boleh ditulis 0,01 ya. Nah, sama kayak tadi ini. 5/100 bagaimana? Jadi 0,05 sama 5/100. 5 dibagi 100. 5 dibagi 100 tidak bisa, pinjam 0. Karena di sini sudah pinjam 0, di sini tulis 0, 50 dibagi 100 tidak bisa. Pinjam lagi, kasih tanda apanya? Garisnya ini 2, pinjam 0 supaya tidak lupa ya. Pinjam 0 lagi, di sini tulis 0. Ngerti? 500 dibagi 100, 100 kali berapa 500? 5. 5 kali 100, 500. 500 kurang 500, 0. Jadi sama dengan 0,05. Jadi 5/100 itu sama dengan 0,05. Nilainya sama. 2 angka di belakang koma berarti menerangkan perseratusan. Ya. Kalau mau cepat bisa 4/100. Ingat ya, kalau per 100 berarti ada 2 angka 0 ini berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Tulis 4. Sudah. Supaya jadi 2 angka di belakang koma tulis 0. Setelah itu baru kasih koma. Di sini ada 0. Bisa? Nah, bagaimana kalau misalnya 9/100? Tulis 9. Supaya jadi 2 angka tulis 0. Taruh koma baru 0. Ya, ini cara-cara cepat. Bagaimana misalnya 23/100? Tulis angka 23. Sudah ada berapa angka ini? 2. Taruh koma. Kenapa tidak kasih 0 lagi? Ya, ini kan sudah 2 angka. Sudah 2 angka di belakang koma, tinggal di sini taruh 0. Gitu ya. Dan seterusnya nanti dicoba sendiri lagi. Kalau per 1000 juga begitu, harus ada 3 angka di belakang koma. Ya. Nah, sampai di sini mengerti anak-anak? Oke, kita coba lagi latihan soal. Ini agak panjang hari ini. 4 miligram berapa sentigram? Dari miligram ke sentigram naik 1. Berarti 4 dibagi 10. Atau menulisnya 4/10 juga boleh. Nah, 4/10 itu berapa nilainya? Cara cepat seperti ini tadi. Tulis 4 karena per 10 nolnya 1 berarti ada berapa angka di belakang koma? 1 ya. Berarti 4 ini sudah 1 angka. Taruh koma 0. Seperti ini ya. Atau anak-anak mau hitung pakai pembagian berekor boleh. 4 bagi 10. 4 bagi 10 tidak bisa, pinjam 0. Kalau di sini sudah pinjam 0, tulis 0 di atas, 0, 40 bagi 10, 4. 4 kali 10, 40. 40 kurang 40, 0. Jadi hasilnya 0,4. Sama. Jadi anak-anak mau pakai cara cepat atau mau menghitung pakai pembagian berekor boleh. Jadi 4 mg sama dengan 0,4 cm. Ibu bagaimana dengan yang berikutnya ini? 35 desigram berapa gram? Desigram ke gram. 35 desigram sama dengan berapa gram? Berarti 35 karena naik 1 dibagi 10. Atau boleh menulis 35/10 boleh.
Kalau cara cepat tulis saja 35. Karena per 10 harus ada berapa angka di belakang koma? 1 atau 2? Harus ada 1 ya, karena nolnya cuma 1. Berarti dari kanan hitung 1 angka. 1 baru dikasih koma. Jadi hasilnya 3,5 gram. Gampang kan? Mau diselesaikan pakai pembagian berekor boleh, pembagian bersusun pendek. 35 dibagi 10. 35 dibagi 10. 3 bagi 10 tidak bisa. 35 bagi 10. 10 kali berapa dapat 35? Atau mendekati. Kurang dari, tidak boleh lebih dari. Kali 3. 3 kali 10, 30. 35 dikurangi 35. 5 dibagi 10 bisa? Tidak bisa ya, pinjam 0. 5. Kalau di sini sudah pinjam 0, di sini diberi koma. 50 dibagi 10 hasilnya 5. 5 kali 10 50. 50 dikurangi 0 0. Seperti itu. Jadi hasilnya 35. Sama kan? Ya. Kemudian contoh yang terakhir ini. 284 sentigram itu berapa gram? Sentigram, 284 sentigram sama dengan berapa gram? Naik berapa ini? Sentigram ke gram naik 2 ya. Jadi 284 dibagi 100 atau 284 per 100. Kalau naik 2 ya. Kan dibagi 10 bagi 10 ya. Boleh mau ditulis 284 dibagi 10 bagi 10 boleh, mau langsung dibagi 100 boleh, atau ditulis seperti ini juga boleh ya. Oke. Nah, 284 kalau cara cepat tulis 284. Sudah? Dibagi 100 per 100-an ada berapa 0? 2. Berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Dari kanan tulis hitung 2. 1, 2 ya, kemudian dikasih koma. Komanya di sini. Jadi sama dengan 2,84. Sampai di sini ngerti? Atau mau diselesaikan pakai pembagian berekor juga boleh. 284 dibagi 100. 2 bagi 100 tidak bisa. 28 bagi 100 tidak bisa. 284 bagi 100. Perkalian 100 yang mendekati 284. Tapi tidak boleh lebih. Kali 2 ya. 2 kali 100 200. 284 dikurangi 200. 4 kurang 0 4, 8 kurang 0 8, 2 kurang 2 habis ya. 84 bagi 100 tidak bisa. Kita pinjam 0. Jadi 840 bagi 100. Ini tadi karena pinjam 0 taruh koma. Perkalian 100 yang hasilnya 840. 8 kali 100 800. 0 kurang 0 0, 4 kurang 0 4, 8 kurang 8 habis. Ya, 40 dibagi 100 tidak bisa. Pinjam lagi 0. Ibu apa di sini juga ditaruh koma lagi karena pinjam 0? Tidak usah karena sudah ditaruh koma. Jadi komanya cukup 1 aja ya. Jadi 400 dibagi 100 4 kali 100 400. 400 kurang 400 habis 0 ya. Jadi hasilnya sama 2,84. Ini juga sama. Ya, jadi mau selesaikan dengan cara yang lebih panjang boleh atau langsung aja. 284 per 100. Jadi ada 2 0 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau misalnya 284 per 1000. Berarti karena ada 3 0 berarti harus 3 angka di belakang koma. Sama dengan tulis saja 284. Hitung dari kanan 3. 1, 2, 3 taruh koma. Ya. Nah, koma ini tidak bisa berdiri sendiri. Di sebelah kirinya koma ini harus ada angka. Ya, karena tidak ada angka lain berarti taruh 0. Jadi 0,284. Seperti ini ya.
Apa bisa dimengerti? Agak panjang penjelasan Ibu Sri hari ini supaya anak-anak lebih paham. Tapi sebenarnya mengubah pecahan ke bentuk desimal itu sudah dipelajari di semester 1. Dan Ibu Sri hanya mengingatkan kembali ya, kalau anak-anak mungkin sudah lupa ya. Waktu kemarin mengerjakan satuan panjang pun sebenarnya sudah ada juga ya. Oke, Ibu Sri mengingatkan kembali ya. Oke, dipelajari lagi penjelasan Ibu supaya anak-anak lebih paham. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Tuhan memberkati.